Perkenalkan, nama saya Yuwinda Geri. Perkenalkan, nama saya Feniawan Duru. Perkenalkan, nama saya Otilina Tafonae. Baik, kami akan menjelaskan dampak sosial budaya dan pariwisata. Kita harus tahu dulu bahwa pariwisata itu adalah merupakan salah satu sektor industri yang mampu menghasilkan perubahan ekonomi yang sangat cepat. Yang dimana di sini pariwisata ini yaitu segala kegiatan dalam masyarakat yang berhubungan dengan wisatawan, yang dimana pariwisata ini yaitu dibentuk oleh seseorang dan wisatawan itu adalah orang-orang yang akan berkunjung ke tempat pariwisata tersebut, di mana orang-orang akan tertarik dengan indahnya ataupun nyamannya suasana yang ada di dalam pariwisata tersebut. Contohnya di Nias Selatan, salah satu pariwisata yang sangat terkenal yaitu Lompat Batu, yang dimana orang-orang luar pun akan tertarik untuk berkunjung ke pariwisata tersebut, melihat apakah benar yang dikatakan orang-orang bahwa wisatawan di Lompat Batu itu sangatlah menarik. Dan ada pun pariwisata lain selain Lompat Batu tadi, seperti tempat-tempat yang orang-orang sering kunjungin seperti pantai, yang dimana Pantai Baloho, Blessing. Adapun banyak yang membuat orang-orang terkesan di sana. Salah satu contohnya yaitu karena pemandangannya sangat indah, dan orang-orang pun akan tertarik sendirinya untuk mengunjungi tempat pariwisata tersebut. Nah, dengan adanya pariwisata di sana, masyarakat pun yang ada di sekeliling itu akan lebih mudah mendapatkan uang, yang dimana mereka akan menjual di sana, baik dalam segi makanan, minuman, dan lain-lain. Nah, mereka juga di sana bisa lebih banyak untung karena adanya pariwisata yang berdiri di lingkungan mereka tersebut. Baik, saya akan menjelaskan tentang dampak objek wisata. Dampak objek wisata ini adalah merupakan dampak yang dimiliki oleh wisata, di mana orang-orang melakukan wisatawan ke dalam wisata berpariwisata. Di sini dampaknya ketika orang luar datang ke pariwisata tersebut, ketika tidak ada yang memang harus menghasilkan perekonomian, ketika tidak ada seorang yang namanya pembeli kepada yang menjual tersebut, tentu ada dampak negatifnya karena tidak ada untungnya ketika dia menjual. Dampak positifnya tentu ada ketika banyak pelanggan atau banyak orang-orang yang datang ke pariwisata tersebut, tentu banyak menghasilkan keuntungan dari para orang-orang yang berwisata tersebut, di mana mereka melakukan pembelian. Wisata adalah suatu kegiatan yang secara langsung menyentuh dan melibatkan masyarakat, sehingga membawa berbagai dampak terhadap masyarakat setempat. Bahkan pariwisata dikatakan mempunyai energi dobrak yang luar biasa, yang mampu membuat masyarakat setempat mengalami metamorfose dalam berbagai aspeknya. Yang berikutnya yaitu menjelaskan tentang sosial budaya pengembangan pariwisata. Perkembangan pariwisata di objek wisata telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap sosial budaya masyarakat lokal. Dampak-dampak positif yang timbul antara lain pelestarian budaya, adat istiadat, cara hidup, kesenian, penyediaan lapangan pekerjaan, dan membangkitkan kegiatan perekonomian masyarakat lokal. Sedangkan dampak-dampak negatif yang timbul antara lain terjadinya praktek prostitusi, kebiasaan
meminum minuman beralkohol dan tidak kejahatan. Jadi dari awal tadi saya sudah menjelaskan bahwa di dalam dampak objek wisata itu tentu ada dampak negatif dan dampak positifnya. Jadi di sini juga dijelaskan tentang bagaimana hubungan kita, hubungan sosial budaya kita dalam mengembangkan pariwisata yang ada di sekitar kita. Jadi di sini telah dijelaskan bahwa dampak positifnya itu adalah ketika masyarakat lokal datang ke pariwisata tersebut, tentu ada yang namanya bagaimana cara kita melestarikan budaya atau adat istiadat yang memang kita lakukan dalam pariwisata tersebut. Kita harus melakukan dengan semaksimal mungkin. Dan di situ adanya yang namanya kegiatan perekonomian masyarakat. Kegiatan perekonomian masyarakat itu ketika terjadi yang namanya tukaran pembeli dan yang menjual. Di situ adanya keberuntungan ketika sama-sama melakukan yang namanya pembelian antara konsumen dan produsen. Adapun dampak positif sosial budaya pariwisata pantai, yaitu sehubungan dengan pengembangan pariwisata pantai secara umum, kebudayaan masyarakat lokal seperti cara hidup, adat istiadat, agama, dan kesenian yang diwariskan oleh nenek moyang masih terjaga kelestariannya. Jadi dampak positifnya itu adalah tentu ketika seorang masyarakat datang dari luar, datang berpariwisata, tentu mereka melakukan yang namanya bagaimana cara membangun pariwisata yang ada di sekitar tersebut, dan bagaimana cara mereka mewariskan atau menjaga kelestarian pantai tersebut, sehingga pemandangan yang ada dalam alam sekitar tentu menikmati keindahan alam sekitarnya. Artinya, walaupun sudah berbaur dan dipengaruhi oleh budaya-budaya asing, namun kebudayaan masyarakat tersebut masih dapat ditemukan dengan mudah dan dilakukan secara rutin oleh masyarakat setempat secara upacara pernikahan, perayaan hari besar nasional. Dengan adanya pengembangan pariwisata di objek wisata pantai, juga ditemukan adanya revitalisasi pada beberapa jenis budaya dan kesenian masyarakat lokal. Organisasi keagamaan remaja masjid merupakan salah satu contoh budaya masyarakat lokal yang masih ditemukan di era pengembangan pariwisata objek wisata Pantai Senggigi. Selain bentuk positif tersebut di atas, terjadi juga akulturasi budaya, yaitu perpaduan antara budaya asli masyarakat yang mendapatkan pengaruh dari budaya asing, namun kedua unsur budaya tersebut sama-sama terlihat dan menonjol. Salah satu bentuk akulturasi budaya yang terjadi adalah gaya hidup, terutama dalam penampilan dan berpakaian. Jadi di sini menjelaskan tentang dampak positif budaya pariwisata pantai ini ketika orang-orang luar datang untuk berpariwisata di pariwisata kita, atau orang-orang luar datang untuk melihat, menikmati keindahan alam, keindahan pantai, keindahan pariwisata yang ada di lingkungan sekitar. Jadi tentu ada perbedaan, tentu ada pandangan mereka, baik dari segi penampilan, berpakaian. Jadi di situ terjadinya lah dampak-dampak positif yang memang harus dimiliki, yang harus dilakukan oleh masyarakat luar, yang dimana mereka datang dari luar
melihat situasi pantai yang mereka kunjungi, tentu penampilan mereka juga berubah, dan tentu disitulah terjadinya nanti perbedaan penampilan berpakaian. Kalau contohnya, pakaian sehari-hari tentu hanya menggunakan berupa celana dan baju kos bagi laki-laki, sedangkan perempuan memakai sarung, celana sopan, baju lengan panjang, ataupun baju yang sopan atau jilbab. Itu ketika kita berada di rumah, atau ketika kita berada di pantai, tentu kita menggunakan pakaian-pakaian yang memang harus pakaian untuk berpenampilan pergi di pantai. Adapun dampak negatif sosial budaya pariwisata di objek wisata pantai. Perkembangan pariwisata di objek wisata pantai tidak hanya berdampak secara positif terhadap kehidupan sosial dan budaya masyarakat lokal, tetapi juga mengakibatkan dampak negatif. Bentuk-bentuk dampak negatif yang dapat dilihat dengan jelas yang timbul sehubungan dengan pengembangan pariwisata di objek wisata pantai adalah pendatang yang bekerja sebagai penjaga. Dan di sini juga adapun dampak negatif sosial budaya pariwisata di objek wisata pantai, yaitu ketika perkembangan pariwisata di objek pantai itu tentu berdampak negatif. Dampak negatifnya tersebut ketika jadi dampak negatif sosial budaya pariwisata di objek wisata pantai itu adalah ketika orang-orang luar melakukan perjudian. Dan ketika melakukan perjudian, tentu jadi ketika melakukan perjudian, tentu anak-anak muda yang ada di sekitar ingin juga melakukan hal yang sama, dan disitulah adanya nanti pengaruh-pengaruh yang dapat mempengaruhi anak-anak muda yang sekarang. Berdasarkan temuan dampak-dampak yang timbul sebagaimana dijelaskan di atas dan melihat fakta yang ada, maka pengembangan pariwisata di objek wisata pantai lebih banyak memberikan dampak positif daripada dampak negatif terhadap sosial budaya masyarakat lokal desa. Jadi benar bahwa ketika kita melihat hal-hal yang baru, ketika kita melihat hal-hal yang memang membangun untuk berpariwisata dalam pariwisata tersebut, tentu kita juga harus meniru hal-hal yang baru yang bisa membangun kita. Tentu kita harus melakukan hal-hal demikian supaya kita bisa lebih memiliki yang namanya wawasan yang baru dalam membangun perekonomian kita yang ada di pariwisata kita. Sekian dan terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang ekonomi pariwisata. Pengertian ekonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, atau dengan kata lain yang berkaitan dengan aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Yang dimana di sini ekonomi pariwisata ini merupakan suatu barang dan jasa. Karena kenapa? Mungkin kalau kita tahu, kalau kita berkunjung di tempat wisata tersebut, mungkin pernah kita tahu bahwa di sana ada penjual. Jadi dengan kita membeli barang dari mereka, maka kita akan menggunakan barang dan jasa dari mereka. Pariwisata merupakan sebuah fenomena sosial budaya dan sekaligus juga merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian disebut dengan wisatawan. Yang dimana di sini pariwisata ini mengandung dua
makna yang dimana pertama merupakan sebuah fenomena sosial dan merupakan fenomena ekonomi. Jadi pariwisata ini dikatakan sebuah fenomena sosial karena kenapa? Mungkin kalau kita tahu di tempat wisata bukan hanya satu orang atau dua orang seseorang yang berkunjung, namun dengan banyak orang pun berkunjung di tempat tersebut. Maka dikatakan sebuah fenomena sosial. Merupakan fenomena ekonomi yang terkait dengan pergerakan seseorang atau sekelompok orang yang kemudian disebut dengan wisatawan. Yang dimana di sini mungkin kalau kita tahu adalah pariwisata ini adalah merupakan sumber dari perekonomian seseorang wisatawan. Tempat wisata adalah sesuatu yang ada di daerah tertentu dan memiliki daya tarik agar orang-orang mau datang berkunjung di tempat tersebut. Yang dimana di sini mungkin di tempat wisata tersebut ada salah satu keunikan atau ketertarikan seseorang untuk berkunjung di tempat tersebut. Adapun dampak positif pariwisata terhadap perekonomian, yang pertama, sektor pariwisata menyebabkan perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis. Jadi salah satu perekonomian masyarakat lokal meningkat drastis yaitu karena banyak orang yang berkunjung di tempat tersebut. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk di sekitar, menyerap banyak tenaga kerja di bidang pariwisata. Misalnya di tempat-tempat pariwisata tersebut, kalau kita tahu di kota-kota terbesar, mungkin pernah kita tahu bahwa di sana ada yang namanya security. Jadi itu pun membuka lapangan pekerjaan bagi seseorang yang ingin bekerja. Berikutnya, menjadi tour guide untuk menemani selama perjalanan wisata, melindungi dan memberi jaminan keselamatan bagi wisatawan dan lain-lain. Jadi mungkin di salah satu tempat wisata tersebut ada bagian seseorang atau petugas yang menjamin bahwa selama berkunjung di tempat ini akan menjamin tidak pernah ada kecelakaan atau menjamin keselamatan dari pengunjung wisatawan tersebut. Berikutnya, menjadi supir untuk mengantar atau mempersingkat jarak tempuh wisatawan ke wisata yang dituju. Mungkin kalau kita tahu di kota-kota terbesar, di tempat-tempat wisata itu mungkin ada yang namanya antar jemput. Nah, ini dikatakan menjadi supir wisatawan. Berikutnya, menjadi dibangunnya fasilitas-fasilitas dan infrastruktur yang lebih baik demi kenyamanan dan keamanan para wisatawan. Hal ini secara tidak langsung juga melakukan pemerataan pembangunan di kota tersebut. Mungkin kalau kita tahu di tempat-tempat wisata itu mungkin menyediakan segala fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan pengunjung. Karena itu juga salah satu daya ketertarikan bagi pengunjung wisata tersebut. Berikutnya, mendapatkan devisi melalui wisatawan mancanegara yang datang dan menularkan mata uang mereka dengan rupiah. Berikut, mengenalkan kebudayaan asli Indonesia kepala dunia. Nah, ini jadi maksudnya dari mengenalkan kebudayaan asli Indonesia itu seperti saat mengunjungi komplek Makam Raja, Matrama, Kota Gede dan Jogja. Adapun dampak pariwisata negatif pariwisata. Yang pertama, banyaknya wisatawan yang masuk menambah potensi kerusakan lingkungan terutama dari sampah. Mungkin pernah kita tahu bahwa kalau kita berkunjung di tempat salah satu wisata,
Adapun wisatawan ini yang dapat mengubah salah satu tempat wisata menjadi rusak karena kenapa? Tidak terpelihara oleh sampah, karena di sana mungkin kalau kita tahu tidak ada kebersihan, jadi pengunjung di sana sembarangan saja buang sampah. Jadi itu salah satu dampak negatif pariwisata ini adalah merusak potensi lingkungan tempat pariwisata. Berikutnya, membuka peluang bagi pelaku kriminal untuk melakukan kejahatan kepada wisatawan asing maupun domestik. Hal ini yang dicabut minat wisatawan di destinasi wisatawan menjadi berkurang. Jadi contohnya adalah perampokan penginapan tempat wisatawan, mengingat pencopetan dan kejahatan lainnya. Jadi kalau kita tahu di tempat-tempat wisata itu kan karena banyak pengunjung di tempat wisata tersebut, karena kita tidak tahu bahwa bisa juga dikatakan di sana tempat adalah tempat kejahatan atau tempat pencopetan, karena di tempat wisata itu bukan hanya salah satu dua orang pengunjung, jadi banyak. Jadi di sana juga ada salah satu contoh dari melakukan kejahatan itu adalah perampokan. Sering impor barang dari luar negeri, terutama alat-alat teknologi modern yang berguna untuk memberikan fasilitas yang bermutu dan juga pemeliharaan fasilitas-fasilitas yang ada. Dampak pariwisata terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat lokal dapat dikategorikan menjadi 8 kelompok besar. Yang pertama, dampak terhadap penerima devisa. Yang kedua, dampak terhadap pendapatan masyarakat. Yang ketiga, dampak terhadap kesempatan kerja. Keempat, dampak terhadap harga-harga. Yang kelima, dampak terhadap distribusi manfaat atau keuntungan. Yang keenam, dampak terhadap kepemilikan dan kontrol. 7, dampak terhadap pembangunan pada umumnya. Dan ke-8, dampak terhadap pendapat daerah. Lanjut, wisata dan seks. Pariwisata seks mungkin bukan hal yang asing jika sesuatu kawasan wisata atau tempat-tempat pariwisata mengalami dinamika sosial dan ekonomi atas perkembangan pariwisata bersama dengan adanya pertumbuhan dinamika tersebut. Jadi kita tahu adalah di tempat wisata itu mungkin pernah kita tahu adalah wisata dan seks. Pada zaman sekarang mungkin anak-anak muda salah menggunakan tempat wisata tersebut. Kenapa? Karena di tempat wisata itu tidak ada larangan atau tempat dikatakan bebas untuk kita manfaatkan atau kita nikmati. Jadi mungkin anak-anak muda saat ini salah menggunakan tempat wisata tersebut. Salah satu contoh seks yang berdampak pada wisata tersebut, contohnya anak-anak muda sekarang membawa pasangan mereka. Jadi itu salah satu contoh dari salah satu pariwisata seks. Demikian.